Woi woi woi, anak-anak STM dan para prolovers yang doyan spoiler, sini merapat. Ada yang mau Mimin bisikin nih. I love you fool. Kali ini Mimin akan merangkum film action berjudul Crow Zero yang dirilis pada tahun 2007. Bisa dibilang film ini masih menjadi film favorit Mimin karena beberapa pertempuran terjadi antara para siswa-siswa di salah satu sekolah di Jepang yang hobinya baku hantam, yang mirip dengan kelakuan Mimin saat masih duduk di bangkunya Pak Guru sambil rebahan. Hehehe. Dan buat kalian yang penasaran dengan film kumpulan siswa-siswa yang doyan baku hantam yang satu ini, yuk disimak sampai selesai. Ceki Scene dimulai dengan memperkenalkan sebuah sekolah di Jepang yang bernama Suzuran, atau bisa dibilang merupakan tempat berkumpulnya para pria-pria nakal dan bebas dari seluruh mata pelajaran. Karena di sekolah ini tak ada satupun guru yang sanggup mengajari para pria-pria pengangguran ini. Hehehe. Film ini mengisahkan perjalanan seorang siswa baru yang bernama Takiya Genji, yang merupakan seorang anak dari pemimpin gangster yang paling terkenal di Jepang, yakni Yakuza. Di mana Genji yang baru masuk sekolah ini terlihat mengganti nama salah satu siswa ternama di sekolah tersebut dengan menggunakan piloks bertinta putih seperti tinta ayam jagonya Mimin. Hehehe. Yang mana tindakan tersebut merupakan simbol bila Genji akan menjadi siswa yang menggantikan posisi penguasa di sekolah tersebut. Scene kemudian berlanjut di acara penerimaan siswa baru yang dihadiri oleh beberapa guru, dan hal mengejutkan pertama kali diperlihatkan, di mana seorang siswa berkepala plontos menendang guru yang memberikan kata-kata sambutan. Wah, durhaka banget gak nih anak nih. Tiba-tiba muncul seorang siswa baru dengan rambut hitam yang berdiri mirip kapseti ayam kampung bernama Hiromi. Hiromi mengatakan bila si botak tersebut merupakan lelaki payah yang sekali digoyang langsung muncrat. Hehehe. Perkataan tersebut langsung membuat si botak emosi dan pergi menghampirinya. Dan akhirnya si botak pun dihajar oleh Hiromi yang membuat seluruh siswa terpancing dan terjadilah pertempuran. Dan ternyata di luar sudah ada para anggota Yakuza yang sedang mencari siswa bernama Serizawa alias Tamao. Karena Tamao sudah membuat salah satu anggota mereka babak belur dan harus dirujuk ke rumah sakit. Pria yang mencari Tamao adalah Ken. Dia adalah salah satu orang kepercayaannya bokap dari Genji. Namun, Ken malah diminta untuk membelikan minuman beralkohol karena dirinya dinilai kurang menakutkan untuk para siswa Suzuran. Dan Tamao ternyata sedang berada di rumah sakit bersama sahabatnya Tokyo yang melakukan pemeriksaan akan penyakit mematikan atau kanker otak yang diharuskan untuk melakukan operasi. Meskipun kondisinya sudah separah itu, namun terlihat Tokyo masih berusaha untuk menyembunyikan kondisinya yang sebenarnya dengan melontarkan senyuman manja kepada Tamao. Padahal ketua gengnya diam-diam sudah mengetahui kondisinya yang sebenarnya. Serizawa kemudian meminjam sepeda motor milik Tokyo dan memperlihatkan skill dewanya dengan menabrak sebuah mobil yang terparkir. Alhasil palanya pecah dong. Tamao kemudian bertemu dengan seorang polisi yang berniat untuk menangkapnya. Sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran yang membuat Tamao menguji mentalnya dengan ingin mencoba bertabrakan dengan mobil yang dikendarai oleh si Pak Polisi, yang hasilnya membuat mobil si Pak Polisi terguling-guling akibat menghindari terjadinya tabrakan antara mereka. Scene kemudian berpindah kembali ke sekolah Suzuran, di mana para anggota Yakuza tersebut malah bertemu dengan anak bos mereka yakni Genji. Karena gayanya yang sok jago membuat para anggota Yakuza itu ingin menghajarnya, yang membuat keadaan malah berbalik, di mana Genji malah membuat mereka semua babak belur. Akhirnya antara Genji dan Tamao bertemu, dan dimulailah film para lelaki perkasa yang jago adu jontos.
Scene kemudian berpindah di mana Genji sedang berada di sebuah bar, di mana si anak bandel ini ternyata dekat dengan seorang wanita cantik yang bikin burung-burung berkicau yang berprofesi sebagai seorang penjual sayuran bernama Ruka. Singkat cerita, pagi pun tiba. Tamao bersama teman-temannya sedang bermain game di atas tingkat. Tiba-tiba Genji datang dan langsung menendang meja yang mereka gunakan dan menantang Tamao untuk bertarung dengannya. Kemudian Tokyo malah meminta Genji untuk mengalahkan siswa kelas 2 yang sangat misterius bernama Rindaman. Genji kemudian pergi menanyakan keberadaan Rindaman yang dikabarkan pernah mengalahkan 50 orang siswa sendirian. Dan bahkan siswa-siswa yang ditanyai oleh Genji tentang sosok Rindaman mengatakan bila Genji bukanlah lawan yang sepadan dengannya. Tiba-tiba siswa misterius itu nongol di samping Genji yang membuatnya bisa melihat seperti apa sosok siswa yang kabarnya mampu mengalahkan 50 orang sendirian, di mana ia memiliki ciri fisik yang tinggi besar, menggunakan jaket dan celana panjang loreng dengan sepatu boots. Namun tak seperti Tamao yang langsung ditantang begitu saja, terlihat Genji masih belum berani untuk mengajak siswa misterius itu untuk bertarung. Selanjutnya, Genji mulai menjalankan misinya untuk menguasai sekolah Suzuran dengan pertama-tama menguasai kelasnya terlebih dahulu. Dengan menggunakan buku panduan yang diberikan oleh Ken, Genji mulai beraksi dengan mengajar para ketua geng di kelasnya bernama Chuta agar mereka mau menjadi pengikutnya. Dan benar saja, Genji dengan mudahnya mampu mengalahkan Chuta dan mengajaknya untuk menjadi pengikutnya untuk sama-sama menguasai Suzuran. Di mana yang menjadi sasaran utama dari Genji adalah kelompok dari Tamao, yang merupakan grup terkuat di sekolah Suzuran dengan anggota yang kuat-kuat. Namun untuk dapat mengalahkannya, Genji harus memiliki pasukan yang kuat sampai akhirnya ia direkomendasikan untuk dapat merekrut seorang siswa yang muda muncrat saat berhadapan dengan seorang wanita. Pria tersebut bernama Makize. Kemudian Genji pergi menemui Makize dan mengajak Makize ke dalam sebuah pertemuan sesuai dengan rencana Genji. Namun dalam pertemuan tersebut, Makize yang mengenakan baju preman malah cerot-cerot saat bertemu dengan teman-teman gadis dari pacarnya si Genji. Mereka kemudian menjalankan rencana kedua dengan mengganggu wanita yang sedang bersama dengan Makize. Namun akal busuk dari si Genji dan anggota Yakuza paling loyo itu diketahui oleh pacar Genji. Dan pertemuan itu pun bubar ketika Iruka yang marah dan menyodok Chuta dengan menggunakan porok. Ternyata meskipun terlihat sangat perkasa, Genji yang juga seorang anak dari ketua Yakuza mewek karena seorang wanita, gengs. Setelahnya, Makize menyatakan untuk bergabung dengan kelompok Genji. Setelah itu, Genji kemudian terus mengumpulkan anggota-anggota kuat dengan menemui salah satu ketua kelompok bernama Izaki. Namun saat menemui Izaki, tak semulus dengan rencana-rencana Genji yang sebelumnya, di mana Izaki sudah mengepungnya di tempat pertemuan tersebut. Dan terjadilah Genji versus everybody, guys. Di mana dalam pertempuran tersebut, Genji beberapa kali jatuh dan bangkit lagi. Hal tersebut yang membuat Izaki memutuskan untuk bergabung dengan Genji. Setelah bergabungnya Izaki, Genji mulai mengibarkan bendera GPS atau Genji Perfect Seiya. Wah! Namun gerakan Genji tersebut diam-diam telah diperhatikan oleh salah satu pengikut Tamao Serizawa, yakni Tokaji. Di mana Tokaji kemudian memiliki rencana busuk untuk menghancurkan GPS dengan menghajar teman-teman dari Genji, dan yang menjadi tumbalnya adalah Izaki. Setelah itu, Tokaji kemudian menawarkan pacar Genji ke ketua geng motor. Namun kabar tersebut sampai ke telinga Genji yang membuatnya marah dan mendatangi markas mereka serta menghajar para anak buah dari ketua geng motor itu. Namun disitulah terbongkar akal licik dari Tokaji yang ingin menghancurkan GPS tanpa sepengetahuan Tamao. Dan saat kelakuan nakal dari Tokaji itu sampai ke telinga Serizawa, membuat dirinya sangat marah dan menghajar Tokaji yang ia nilai adalah seorang pecundang. Scene kemudian berlanjut. Saat hujan rintik-rintik turun,
Genji bersama pasukannya kemudian pergi ke lapangan Suzuran untuk bertarung melawan Serizawa. Sedangkan dari kelompok Serizawa juga sudah siap untuk bertarung. Sebelum bentrok antara sesama anak STM itu terjadi, Tokaji juga menampakkan wajahnya di hadapan Tamao dan ia pun diajak kembali untuk ikut berperang. Dan perang antara kelompok Genji dan Serizawa kemudian berlangsung selama beberapa jam. Di akhir, tinggal tersisa kedua ketua kelompok yang berdiri, yakni Serizawa dan Genji. Terjadilah pertempuran sengit antara keduanya, yang mana keduanya saling jual beli pukulan, yang pada akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh Genji. Sebelum film ini tamat, di akhir cerita Genji pun menantang Rindaman, dan dalam pertarungan tersebut Genji dihadiahi satu pukulan yang membuatnya terjungkal jangkil coy. Tak mau banyak basa-basi, Genji kemudian melanjutkan serangannya dan saat dirinya terbang tinggi mengudara, kayak lagunya si Noah, hehehe. Film pun tamat. Secara keseluruhan, film Crow Zero 1 ini bikin budegan, maksud mimin deg-degan. Karena menyajikan berbagai pertarungan sengit yang dilalui oleh si pemeran utama dalam film JAV ini, film action maksudnya, untuk menjadi penguasa sekolah tempatnya para berandalan. Pastinya bila film ini ditonton oleh para anak-anak STM, mereka akan termotivasi untuk menjadi seperti Genji. Tapi saran mimin, ada baiknya jangan dilakukan agar kalian gak masuk hotel Pordeo. Hahaha. Nah, sekian dulu pembahasan film kali ini. Bila kalian ingin tahu seberapa seru film ini, silakan ditonton aja video lengkapnya yang sudah tersedia di sejumlah website penyedia film. Oke, mimin pamit undur diri dulu. Bila kalian suka video ini, jangan sungkan untuk di-share dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Oke geng, see you next time.